Sesi berikutnya setelah ini adalah kiat-kiat mendapatkan embrio berkualitas bersama dengan Dr. Maitra Jiangwen. Kemudian nanti kita juga akan ngobrol-ngobrol juga bersama dengan Dr. Asti Young. Temanya adalah yuk belajar hipnofertility untuk afirmasi positif. Jadi nanti kita akan banyak ngobrol bersama dengan dokter-dokter ya siang hari ini. Oke, yang tadi sudah agak keluar sedikit pipis dan segala macam boleh saya undang, boleh masuk lagi. Sebelum nantinya saya akan undang kembali Miss Rosi sebagai moderator dan juga narasumber kita siang hari ini untuk bisa bergabung bersama dengan saya melanjutkan sesi berikutnya. Alright, Miss Rosi is back. Miss Rosi boleh duduk dulu sebelah sini. Tadi obrolannya bersama dengan Prof. Iko kayaknya agak berat ya. Iya, pertanyaannya dari audiens juga berat-berat, Iya, gitu. heeh. Saya sebagai anak IPA malu karena nggak ngerti itu semua Nggak paham istilahnya at ya. all ya. Heeh, nggak Kalau jadi paham. pejuang 2 garis itu harus aktif cari tahu, at the end kamu pasti akan tahu, Makanya follow gitu. Instagramnya. Iya, Oh YouTube kan ada baru launching betul, baru kan? launching juga @menuju 2 garis, teman-teman harus follow itu, karena nanti di sana akan ada sharing-sharing dari teman-teman sesama pejuang 2 garis. I see. Nggak cuman sharing kali ya, tapi lebih ke gimana caranya menghadapi yang kayak begini, gimana caranya menghadapi yang kayak begitu, berubah cara hidup, lifestyle dan segala macam semuanya dibahas ya di situ ya Yes. kan. Oke, kita akan masuk ke talk show berikutnya. Ini talk show yang keberapa sih, Bu? Saya lupa. 1, 2, 3, 4. Keempat ya. Jadi talk show yang keempat eh judulnya adalah kiat-kiat mendapatkan embrio berkualitas. Bersama dengan narasumber kita yang saat lagi juga akan tampil, Dr. Maitra Jiangwen SPNKVER. Aduh ini Apaan itu, ayo? MC Lin Embryol. Aduh ya. Ya itulah pokoknya ya. Ini katanya Miss Rosi punya cerita unik sama Yes, Dr. nanti aku Maitra akan Jiang nih. present ketika beliau di sini, Jova. I have a special story with Iya him. kan? Yes. Itu dia. Tadi saya waktu ceritain di backstage, oh iya itu kayak jodoh gitu loh ya kan? Iya, gitu, dokter rasa kakak gitu. Iya. Oke, kalau gitu saya undang dulu narasumber kita yang keempat. Saya boleh minta tepuk tangan untuk Dr. Maitra Jiangwen Thank bergabung you, bersama Jova. dengan kita. Iya. Sebelah Dokter, sini, Dok. Apa silakan. kabar, Dok? Baik, silahkan, Dok. Duduknya di tengah, Dok, Di supaya tengah dapat aja. spotlight semua yang di tengah. Betul, biar nanti ke kamera sudah dapat. Saya serahkan ke Miss Rosi ya. Thank you, Jova. Oke, hari ini ada hadiah lagi untuk yang keempat ini hadiahnya. Sebentar saya cek ya, yang keempat ini hadiahnya. Door prize free konsul sama dokter Maitra langsung. Oh ya? Dari Signum Fertility Clinic sama No, goodie bag. cakep. Dokter Thank nggak tahu you. ya, dipaksa free konsul berarti hari ini. Sepertinya begitu. Thank you, Jova. Silakan Miss Rosi, dokter. Ya. Sorry teman-teman kalau ngomong sama dokter Maitra udah very casual. Jadi pertama-tama saya tuh sering bikin konten, Dok, di TikTok sama di Instagram. Saya selalu ngomong sama teman-teman pejuang garis. Kalau mau IVF itu nomor 1 pilih dokternya dulu. Saya nggak pilih kliniknya. That's why saya ketika ketemu sama dokter Maitra, penjelasan beliau, runutan logikanya itu cocok dengan saya. Disclaimer, nggak semua orang bisa cocok dengan satu jenis dokter tertentu, termasuk mungkin dengan dokter Maitra. Tapi buat saya tahu saya butuh dokter yang seperti apa. Dokter yang ngasih saya penjelasan benar-benar dari A sampai Z, dokter yang ngasih saya pilihan beserta dengan resiko dan benefitnya. And it was you. Di sini depan teman-teman juga, saya mau teman-teman juga kenalan sama dokter Maitra dan dengerin supaya dokter bisa bantu kita para pejuang 2 garis untuk dapat lebih clear guidance gitu, Dok. Jadi bukan disuruh kayak prosedur ini, tanpa kita tahu alasan dan resikonya nurut. At the end kena satu hal yang membuat mereka kayak, loh kok gini sih? Padahal sebelumnya mereka punya hak untuk bertanya. Dok, apakah ini opsi satu-satunya gitu. Nah, kalau dokter Maitra ini tipe yang aktif ngasih tahu sebelum kita nanya. That's why I'm really grateful for you, Dok. Thank you, Rosi. Oke, Dok. Oke, pertanyaan pertama. Dokter ini kan profesinya dulu androlog ya. Berarti urusan sperma dan lain sebagainya. Lalu ambil sekolah lagi tentang embriolog. Sebenarnya what is your job description dan apa peran seorang embriolog dalam sebuah prosedur IVF? Kameranya di sana loh, Dok. Pakai ke kamera gitu Iya, ya. harus lihat ke kamera. Memang direkam juga nah. Nah, direkam juga. Oh, iya. Disiarkan online juga, yang nonton Oh online gitu. juga banyak Sip, sip. gitu. Jadi bisa cakupannya lebih luas juga gitu ya. Yes, betul, Dok. Oke. Langsung dijawab, Rosi. Yes, silakan. Thank you. Jadi first of all, selamat ulang tahun yang Thank pertama. you.
karena nggak banyak sih sebetulnya dari pasien yang niat untuk bisa membawa soal bayi tabung. Kita tahu bahwa kalau teman-teman tahu problem bayi tabung sebelum jawab pertanyaan ya, Mm-mm. jadi problem dari dunia bayi tabung itu sudah diteliti bahwa awareness, jadi pengetahuan dari eh, penduduk baik di Indonesia maupun di dunia itu sangat rendah, Rosi. Oke, Jadi penting banget kalau ada event-event seperti ini, ada yes, komunitas yang seperti ini, gitu. yes, thank Nah, you. singkat kalau menjawab pertanyaan job desk-nya, kita tahu kalau bayi tabung itu tim, jadi bukan pekerjaan perorangan. Jadi seperti saya, sebetulnya saya hanya satu dari tim. Kita perlu ada tim kandungan, kita perlu ada tim andrologi, dan kemudian kita juga perlu ada tim namanya embriologi. Karena di embriologi ini yang menerima nanti telur dari dokter kandungan, menerima sperma dari dokter andrologi, kemudian menyatukan. Nah, kalau kita bicara jam, Rosi, pekerjaan dari dokter embriologi itu totalnya 17 jam. Dokter kandungan itu 5 jam. Jadi pekerjaannya kita itu 3 kali lebih bebannya dibandingkan dokter kandungan. Ini yang banyak orang-orang tuh nggak tahu, Dok. Kalau Ya, Mary IVF kan selalu objinnya aja. Embriolognya siapa nggak tahu, padahal yang ngawinkan itu embriolog ya kan. betul, Ngawinkan, ngawal, nge-freeze ya kan, dia milih sperma dan masukkan lagi nganter ke objin pada saat embrio transfer. betul, Yes, betul. ya kan? Jadi memang mau nggak mau peranan embriologi itu besar, hanya saja memang dunia embriologi itu masih baru dimulai sekitar tahun 1970-an. Jadi dunia tidak terlalu tahu tentang embriologi. Nah, itulah tentang embriologi, kira-kira begitu. Oke, dokter, apa sih yang dokter pelajari ketika dokter sekolah di OSI tentang embrio? Ciri-cirinya, faktor-faktor untuk bikin dia berkualitas, faktor untuk bikin dia nempel, dan faktor untuk keberhasilan IVF. Itu apa sih, Dok? Insight-insight tentang embrio itu sendiri. Iya, jadi ternyata ketika kita di dalam lab, ketika kita menerima telur, kita menerima sperma, itu kita melihat dunia baru, rekan-rekan sekalian. Jadi kita melihat bahwa telur itu berbeda loh antara orang barat dengan orang Indonesia, antara yang bagus kondisi tubuhnya dengan yang kurang baik. Demikian juga dengan sperma. Dan ternyata dari situ kita bisa menarik banyak data. Data itu yang kita bisa pakai bukan untuk saat itu saja, tapi kalau misalnya kasus-kasus sulit. Jadi ada banyak kasus sulit yang kita hanya bisa tahu penanganannya setelah gagal dari IVF pertama, Mungkin saya termasuk salah satunya. mungkin, Oke, keep going. gitu. Dan oleh karena itu kita berkewajiban untuk bukan hanya mengerjakan, jadi IVF itu bukan hanya terapi, bukan hanya dikerjakan untuk kita buat embrio kemudian kita tanam gitu aja, bukan, tapi kita harus ekstrak semua datanya. Untuk apa? Untuk rekam medis, untuk kita pakai berikutnya kalau diperlukan. Tentunya harapan kita kan sekali juga berhasil ya, Rosi ya. Tapi banyak penelitian yang mengatakan bahwa konsekutif atau IVF berulang itu meningkatkan angka berhasilan. Jadi kita tahu semua kalau angka berhasilan bayi tabung kan di sekitaran 30-40% ya. Yes. Coba cek aja angka berhasilan bayi tabung berulang di Google akan naik sampai 67,5%. Tapi kalau apa? Kalau IVF-nya berulang. Akan lebih tinggi lagi kalau kita bisa tarik ekstrak data dari semua IVF itu. Karena Oke. setiap data yang akan bertambah itu membuat angka berhasilannya semakin naik. Jadi penting banget gitu. Dan tentunya keberhasilan ini harus didukung dengan rekap data medis ya, dokter ya. Kalau dokter saya minta buka rekap data medis saya masih ada, Dok. Jelas ada. Di Nah, handphone? tuh kan, dia proven bahwa dokternya care banget, data saya masih ada. Ya, ya nggak usah dibuktiin, percaya, Enggak, saya percaya. Gitu. Jadi teman-teman dokter yang baik itu punya track record medis gitu ya, Dok ya. Dan hak pasien adalah ngambil track record medis kalian, dosis obat kalian kemarin berapa, apa aja, disuntikan di hari keberapa, klinik wajib punya. Jadi teman-teman kalau pilih klinik bayi tabung selalu tanyain, nanti saya bisa dapat track rekam medisnya atau enggak, karena itu hak pasien, bener ya, Dok ya? betul, betul. Oke, jadi teman-teman dulu ketika saya bayi tabung yang pertama, saya tuh enggak ngerti, Dok, tentang ini. Saya pasrah aja disuntik apapun, hasil telurnya ternyata ada gradingnya juga. Excellent atau grade A atau seperti apa, itu kita berhak tahu loh, embrio yang dimasukin itu grade apa. Nah, embrio yang grade excellent tuh embrio yang apa, Dok? Supaya teman-teman ini paham dengan istilah embriologi ini. Ada fragmentasi, ada jumlah sel, itu apa aja, Dok? Udah makin pintar tuh aku ya, Dok ya. Iya, sudah. Nanti kalau misalnya dokternya katakanlah nggak mau jelasin, tanya Miss Rosi aja. Miss Rosi ini datanya Gawat, tolong ini dijawab. fragmentasinya berapa gitu. Iya, gitu. Jadi kalau misalnya
kebanyakan klinik kan akan membagi untuk embrio itu menjadi biasanya kategorikal. Kategorikal itu mereka biasanya bagi ke excellent, good, medium, poor, kalau 4 kategori. Ada yang baginya cuma good, medium, poor, whatever lah ya. Tapi sebetulnya penting banget untuk kita tahu detailnya. Jadi contoh detail itu adalah misal di hari ketiga, embrio hari ketiga, itu sebetulnya kita sedang melihat data bahwa ini embrio, kualitas telurnya bagaimana. Karena dari hari pertama sampai hari ketiga, itu sperma tidak terlalu banyak pengaruh. Telur Sperma yang tidak pengaruh. terlalu banyak pengaruh pada embrio day 1 dan day 3. Jadi kalau Hari pertama sampai hari ketiga. Oke, jadi kalau embrionya day 1 sampai day 3 itu bagus, itu belum ada pembuktian sperma ya, Spermanya. Dok ya? Sebetulnya ada pembuktian di awal banget yang namanya fertilization rate, tapi gampangnya kalau embrio hari ketiga gitu ya, kan kebanyakan ada yang kita transfer cuma di hari ketiga gitu ya. Nah itu sebetulnya yang baru terbukti itu baru dari telurnya. Oke. Karena kalau ada fragmentasi, fragmentasi itu seperti pecahan embrio. Kalau banyak fragmentasi lebih dari 25%, kita tahu energi dari telurnya itu kurang. Oke. Gitu, Itu jelek biasanya. mitokondria atau apa namanya, Dok? Ya, jadi ada yang gangguan mitokondria karena usia, ada Mhm. karena memang gangguan genetik, ada yang memang ini tadi pagi bangun tidur saya dikonsuli rekan tim yang di Jakarta, suruh lihat karena ini pasien sudah failure IVF. Kenapa? Saya lihat dari 13 telur, 12 yang matang, 12-12-nya 11 diinjeksi, 1 di IVF konvensional, 12-12-nya jadi loh, terfertilisasi. Jadi fertilization rate-nya itu 100%, padahal Tinggi ya? target kita cuma 65%. Oke. Tapi di hari ketiga, fragmentasinya 90% di atas Itu 25%. jelek semua, pasti nggak bisa dipakai semua ya, Dok ya? Embrio dengan fragmentasi 90% tuh kayak kita nggak bisa pakai ya, Dok ya? Betul. Kenapa itu, Dok? Nah, jadi kesimpulannya sudah saya tulis, sudah saya kirimkan, faktor telurnya. Oh, telurnya ya, Dok ya? Telurnya, Oke, gitu. oke. Jadi makanya yang dianjurkan apa, pada kasus yang sebelumnya, itu belum, saya lihat stimulasinya oke-oke aja, dosis juga oke, tapi nggak dikasih growth hormone. Oh, growth hormone itu apa, Dok? Growth hormone adalah salah satu upaya Mhm. untuk membuat telur yang baik dengan suntikan, Oh, gitu. nama suntikannya apa, Bok? Kalau merek, kalau boleh nyebut merek ya, Heeh, heeh. sini bebas kan? Bebas nggak apa, soalnya pengen tahu juga saya dapat atau enggak kemarin. Somatotropin itu isinya, Heeh. mereknya Saisen. Oh, Heeh, kemarin saya nggak dapat itu ya, Dok ya? belum. Mhm, mhm, Karena mhm. kalau Rossi sepertinya bukan dari situ. Bukan dari sel telur ya yang Bukan. bermasalah. Oke, teman-teman saya boleh recap sedikit ya. Setiap prosedur bayi tabung itu kalau kita OPU ya, kita kan panen telur jumlah tertentu. Tadi Dokter Maitra menyebutkan fertilization rate. Itu artinya dari jumlah telur yang dikeluarkan dari tubuh wanita, itu berapa persen yang terfertilisasi dengan sperma. Itu ada persentasenya. Dan setiap persentase, baik itu meet the expectation atau enggak, itu akan mengacu pada satu kondisi tertentu. Misalnya saya ekstrak telur kemarin 20 ya, Dok, yang terfertilisasi 16, berarti itu di atas 60%. Berarti saya normal dan aman untuk telurnya ya, Dok. Fertilisasi yang di bawah 60% itu menandakan apa, Dok? Kalau fertilization rate rendah, jadi 2 pronukleusnya 18 jam setelah diinjeksi itu tidak muncul, itu artinya faktor early paternal effect. Jadi efek ayah atau efek dari spermanya yang mengaruh, Oke, itu gitu. berarti kerjaan sperma ya untuk memfertilisasi ya. Mm-mm. Berarti sebenarnya di step saya kemarin itu saya sudah bisa berlega hati karena fertilization rate-nya sebenarnya bagus. Sebetulnya belum, Oh, Rossi. ada aspek apa lagi, Dok? Jadi yang Rossi itu total fertilisasinya memang di atas 65%, Mhm. tapi 2 PN rate-nya masih rendah. 2 PL 2 PN rate. 2 PN, PL rate ya? PN, pronucleus Oh, rate. PN, Heeh. oke. PN itu jumlah sel yang halo ya, Dok? Oke. Jadi itu rendah, tetap kita harus consider sperma. Oke. Nah, Hmm. dari pengalaman bayi tabung yang kedua saya itu teman-teman semakin membuat konfirmasi bahwa masalah infertilitas kita memang pada spermanya gitu ya, Dok ya. Dan saya menemukan banyak sekali data untuk my next IVF cycle supaya memang perbaikan sperma, salah satunya cek mungkin DNA fragmentasi itu supaya mempertinggi rate keberhasilan IVF saya yang ketiga gitu ya. Tapi pertanyaannya, Dok, DNA itu kan bawaan. Emang kita bisa ngerubah rantai DNA? Bisa. Jadi kita harus yang pertama itu kalau DNA pada sperma, kita cari tahu penyebabnya dulu kenapa rusak, Rosi. Karena kalau kita tahu bahwa DNA dari sperma rusak paling banyak, itu lebih karena produksinya terpengaruh panas. Entah dia varikokel, testis letak tinggi, pakai celana seperti ini yang ketat, celana dalam yang ketat, itu semua akan membawa testis ke atas, suhunya naik, biasanya DNA-nya bermasalah. Tapi Oke. ada kasus-kasus khusus yang sesimpel bahwa terlalu lama di epididymis, spermanya itu tersimpan terlalu lama begitu. Nah,
Ketika Jadi dia dia ngendep terlalu lama, nggak terlalu transit lama, terlalu lama. diabetes itu rusak. Oke. Terapinya bagaimana ya? Tinggal keluarkan sperma lebih sering. ML lebih sering, Dok? Bisa, gitu. Oke, tuh catat. Siapa yang terakhir berhubungan badan 2 bulan yang lalu tuh, tolong Nah, ya, spermanya ditolong dikeluarkan dari epididymis ya. Tapi ketika kita keluarkan terlalu cepat pun, ketika pada pasien yang tidak ada masalah DNA, spermanya akan kualitasnya turun juga. Oke, Bukan DNA-nya, tapi iya iya, parameter yang lain, jumlah, parameter yang lain. kecepatan dan sebagainya. Oke, menarik. Jadi kita harus lihat yang mana dulu Heeh penyebabnya. heeh heeh, oke. Dari mana kita bisa tahu, Dok, satu sperma tertentu penanganannya itu apa untuk persiapannya IVF? Apakah beda kalau oligo penanganannya apa, OAT apa, AZOO apa? Jelas beda. Kita harus pastikan setidaknya 2-3 bulan sebelum IVF jika memungkinkan ya. Saya bilang jika memungkinkan karena ada banyak kasus IVF yang kita nggak bisa siap-siap dulu. Tapi kalau bisa siap-siap jauh lebih bagus. Ya kalau dua lo sampai tiga bulan AMH nggak bisa sebelumnya. siap-siap dulu ya, Nggak Dok, bisa. langsung harus ya daripada Betul. cadangannya terus menurun ya. Betul, kita Oke. perlu cepat. Jadi kalau oligo, ya kalau perlu kita tingkatkan dengan obat-obatan hormonal, terutama kalau ternyata oligo ditambah dengan testosteron di bawah 400. Tapi kalau oligo testosteronnya sudah 400, kita nggak perlu tambah obat hormonal, akan waste time juga. Karena toh pada akhirnya akan bayi tabung kan begitu. Masalah motilitas, kita kasih suplementasi dan sebagainya, lifestyle diperbaiki, karena mungkin ini, Rosi, ini yang penting juga ya. Kita kan selalu berpikir bahwa, oke, kita memperbaiki lifestyle kita supaya hasilnya lebih baik. Tahu nggak kalau misalnya kita perbaikinya itu mendadak, mau IVF bulan depan, kita olahraga baru sekarang, sperma hancur dulu, Karena stres dia stres tubuh. tiba-tiba. Waduh Iya. gawat ini ya. Jadi Heeh kalau mau heeh. persiapan, persiapkan 2-3 bulan minimal Oke sebelumnya. oke, Heeh. bukan 1 bulan sebelumnya olahraga keras tambah sperma hancur ya, Dok? Pernah Mhm. ada kasus seperti itu? Ada. Jadi Oh, kita kalau misalnya sekarang olahraga, belum pernah olahraga, tiba-tiba besok cek diforsir? cek Heeh. kreatinin naik, gitu. Oke. Jadi produksi pasti terpengaruh. Luar biasa. Heeh. Tadi dokter mention tentang energi di sel telur. Bagaimana ningkatin energi di sel telur? Suplemen DHEA itu kah? Nah, ini yang menarik. Jadi kalau telur, itu kan sebetulnya sudah ada cikal bakalnya dari, kita saat di janin ya. Telur itu jumlahnya nggak bertambah, nggak berkurang. Tapi oogenesis atau perekrutan telur dimulai itu akan masuk siklus sejak mulai mens, itu 2 bulan sebelumnya itu sudah mulai terekrut. Sebentar, Dok. Heeh, Perekrutan telur. Ini iya, baru ini pasti buat teman-teman sekarang. heeh. Maksudnya apa ini perekrutan telur? Jadi sejak mens itu Heeh. pengaruh hormon, itu Mhm. kan sebagian kelompok dari telur itu akan diambil Oke. pada wanita. Heeh. Ratusan itu akan diambil Yang nanti calon ovulasi ya? calon Oke. ovulasi, tapi kalau misalnya pengaruh hormon alami bulanan, itu yang berkembang cuma 1 atau 2. Oke. Maka yang keluar juga cuma 1 atau 2, ya Mhm. kan. Tapi yang saya maksudkan adalah ketika direkrut, mulai ngerekrut itu ada waktu perekrutan, itu butuh siklus itu 2 bulan sebelumnya. Oke. Maka kalau mau diperbaiki supaya 2 energinya bulan. banyak, 2 bulan sebelumnya dengan Mhm. apa? Prinsip gampang adalah kasih nutrisi yang baik, Mhm. tingkatkan aliran darah. Cuma 2 prinsip ini. Oke. Cara meningkatkan aliran darah olahraga. Salah satunya olahraga, Mhm. kemudian kalau ada PCOS, tadi saya dengar sekilas tadi AMH5 dibahas Prof. Viko ya. Iya. Mhm. Nah, itu kan PCOS salah satu penyebabnya juga gangguan aliran darah kan, maka obati PCOS-nya, Oke. gitu. Mhm mhm. Tingkatkan dengan obat-obatan, Mhm mhm. dengan turunkan berat badan kalau misalnya PCOS-nya yang berat badannya berlebih. Mhm mhm mhm. Kemudian menurunkan berat badan tanpa PCOS pun itu juga penting, Oke. supaya distribusi tubuhnya lebih mudah, jantungnya juga memompa lebih mudah sampai ke dalam sel. Iya Mmm. kan? Kemudian berikutnya, cara-cara yang, dengan tindakan, Mhm. obat-obatan tentunya, pelancar aliran darah, Q10 dan sebagainya. Oke. Kalau perlu pengencer aliran darah, seperti Aspilet dan sebagainya juga boleh, akupuntur jangan lupa, Oke, itu ya, gitu. note ya. Itu untuk memperbaiki kualitas sel telur ya, Ya, karena perekrutan sel telur itu 2 bulan sebelumnya. ya, Sekarang kalau sperma apakah sama, Dok? mirip, Mhm. tapi yang perlu saya tambahkan, seperti yang tadi dibahas sebelumnya sih, panasnya, Rosi. Oke, panas Jadi kayak ya. saya sering bilang ke pasien kalau yang tipe-tipe testisnya itu tinggi, ya udah kalau di rumah pakai sarung, kompres testisnya, pakai air biasa gitu. Pakai air biasa ya, Heeh, jangan air bukan air dingin ya, dingin ya, heeh, bukan. karena ekstrim suhu tadi, Dokter Henry Androlog juga bilang malah nggak bagus. Oke, Air biasa aja ya, air Dok, biasa berarti. Saya aja, kepingin jadi punya, ini lini bisnis baru, jualan celana dalam yang bisa dikasih kantongan kompres untuk air gitu ya, biasa heeh, loh, beneran loh. bagus. Beneran loh, pada mau beli nggak sih di sini Nah, kalau saya jual celana dalam yang bisa buat kompres ya kan? jadi Itu saya bilang ke pasien itu, pakai sarung udah nonton TV, kompres aja pakai,
plastik Kalau ada diisi air paket gitu. gitu gimana? Dia Kalau ada sarungan keluar kalau ngambil paket. dilepas dulu. Dilepas dulu. Langsung ketahuan, kamu OAT ya, Ah, pakai gitu sarung ya. ya di rumah ya, ketahuan langsung. Iya, Oke, Dok, heeh. sepanjang dokter menjadi seorang embriolog, kasus yang terberat apa yang dokter pernah tangani dan ternyata berhasil? Ini buat kita semangat gitu loh, Dok. 9 kali IVF. 9 kali IVF. Dok, aku nggak mau loh sampai tahap segitu, Dok. Ke-9-nya di kita. Ke-9-nya dia berhasil. Heeh. Masalahnya dia apa? Jadi sebelumnya itu sudah 8 kali IVF, Mhm. usianya sudah 43 tahun kalau nggak salah. Oke. Mhm. Orang Bandung ini. Jadi IVF-nya kebetulan di Jakarta. Ternyata masalah utamanya jelas gitu, bahwa penanganan yang 8 kali itu semua sama. Ya ampun, dia 8 kali tapi sama semua. Jadi dosisnya Kasihan tuh loh, Dok. Nah, ini loh teman-teman ya, saya pengen ngomong dulu, sorry saya berhenti di sini ya, Dok. Sebagai seorang pejuang 2 garis, that's why nama acaranya tuh cerdas dan bahagia. Siapa yang mau 8 kali diulang dengan prosedur yang sama, dosis yang sama yang sudah jelas-jelas nggak berhasil? Gitu kan ya, Dok ya. Kita punya hak untuk tanya dan evaluasi. Gitu loh teman-teman. Jadi sebagai seorang pejuang 2 garis, IVF itu nggak murah ya. Sekarang di salah satu klinik di Jakarta tuh rate-nya kalau normal responder itu sudah 100 juta ke atas. Siapa yang mau ngulang 8 kali? Ya, that's why cari informasi, ngobrol dengan banyak dokter, explore embriolog, androlog. Kalau perlu di tiap klinik bayi tabung yang kalian akan pilih itu coba ngobrol dengan embriolognya. Itu boleh kan ya, Dok? Atau enggak, enggak semua klinik mau? sayangnya enggak semua Ya, sayang gitu. banget. Berarti di Signum Fertility doang ya Enggak yang harus dokter sih. Maitranya bisa diajak ngobrol ya. Intinya yang penting teman-teman harus cari betul-betul ya. Pastikan dari semua sisi, jangan sungkan bertanya sih Nah, gitu. itu. Mungkin mereka tuh nggak sungkan, Dok, tapi nggak tahu apa yang harus ditanyain gitu loh. Iya, nah itu ketika sampai nanti akhirnya ini kadang saya harus ngomong ke pasien bahwa bayi tabung itu seperti lari maraton, Oke. bukan lari sprint. Hmm. Jadi harus ngatur tenaganya baik-baik dan juga searching dulu. Tenaga itu Pastikan. termasuk duit loh, Dok, ya kan? Sayangnya iya, Iya, gitu. heeh. Indonesia ini ya nanti nanti Rosi, dalam arti kita kan di Indonesia ini memang ada sesuatu yang menghalangi. Menghalangi Mhm. itu dalam arti begini, di India harga lebih murah, di Jepang asuransi bayar semua, gitu ya kan. Nah, sebetulnya kalau komunitas semakin besar, itu semakin mungkin. Bener, di Aussie ada beberapa kasus bayi tabung disupport dengan asuransi loh, Dok. Gitu loh. Jadi Kita itu pengen pindah warga negara aku, Dok. kita itu kena pajak barang mewah untuk Untuk obat-obatnya, IVF, pantes sekali injek 2 gitu. juta, 2 Nah, juta gitu, Dok. coba nanti komunitasnya tambah besar, minta ke pemerintah dikasih seharusnya, Wow, let's go gitu. guys. Kalau Jadi mungkin. lebih murah ya, Dok, obatnya ya, karena yang mahal pajaknya ya. Berarti harga Gonal F di sini sama di luar negeri itu double-double di Indo. Habis gini Miss Rossi just tip Gonal F. Biar tak jual murah di sini, biar banyak teman-teman yang bisa IVF. Iya, Boleh ya, Dok ya, tak nggak tak just tahu. tip ya. Itu aslinya dari mana sih Gonal F tuh? Yang Gonal F kan produksi? dari Eropa, merek Eropa kan, ya dia ya. US tetap ada Oh, pabriknya. Cuma sayangnya kalau kita misalnya masukkan dari luar itu tetap tetap kena barang black market sih, ya hand gitu. carry. Iya, hand carry Heeh. boleh. Karena banyak yang teman-teman supplier itu sampai sekarang masih ada yang hand carry. Oh gitu ya, Dok ya? Untuk alat-alat Oh, terutama untuk ya. alat-alat ya. Iya ya, karena memang IVF ini dinilai satu hal yang sangat kebutuhan tersier gitu loh ya. Jadinya Betul, memang nggak semua orang punya kesempatan untuk ini. Balik ke kebutuhan cerita yang mewah. tadi, Dok. Ya, 40 tahun IVF 8 kali, prosedur sama, dosis sama. nah itu problemnya. Karena setelah kita lihat dari setiap kali IVF yang sama itu, ternyata kita bisa tarik data. Dan kita sudah, ini saya nggak bisa di ini ya tampilan, kalau bisa saya akan tampilkan, oh ini kesimpulannya ini, dan itu kita pakai. Filenya Maka boleh dikasih ke WA saya, Dok. Saya mungkin transfer ke tim kan saya. Ada file yang harus dipublish ya. Buat teman-teman pelajari dan buat teman-teman tanyain kalau misalnya kita IVF itu dari satu IVF diambil data apa, kesimpulannya apa, untuk next IVF apa yang harus kita meet the expectation-nya itu apa. Jangan sampai mau ngulang IVF dengan prosedur yang sama. IVF saya yang pertama dan yang kedua itu beda penanganan dan saya rasa jumlah telur yang saya dapatkan juga 2 kali lipat lebih baik teman-teman. Yang IVF pertama saya short protokol, saya dapat 11 telur. IVF saya yang kedua long protokol, saya dapat 20 telur. Itu udah padahal usia sudah peningkatan juga. bertambah ya. Kenapa, Dok? Padahal usia kan juga sudah bertambah. Usianya sudah bertambah juga, betul. Beda 7 tahun, Dok, padahal.
Dan Tapi itu sel telurnya malah meningkat jauh lebih meningkat. banyak. Heeh. Itu jadi target kita sih. Hmm. Jadi salah satu target kita itu ketika kita menangani pasien-pasien yang sudah dalam tanda kutip gagal di tempat lain, yang kita ukur adalah apakah telurnya akan lebih banyak, Oke, apakah hasilnya lebih banyak. Sampai oke. sekarang data terakhir kita tetap hampir 100%. Telur jadi lebih banyak ya dok. Iya, Itu salah gitu. satu indikasi bahwa apa? Klinik IVF-nya itu bisa nge-treat pasangan ini dengan lebih baik atau gimana? Lebih individual, Kenapa dok? lebih individual. Jadi dosis akan diatur sesuai kondisi, Mm-mm, mm-mm. kemudian harus dipersiapkan dulu, Oke, sehingga itu memberi manfaat atau tidak betul-betul nyata. oke. Kirimin dong, Ini saya masih sambungin ke coba, WiFi dulu. tapi Coba. internetnya ada Iya, WiFi ya? heeh. Oke. Co-Hive SBY. Oke. Teman-teman, saya dari IVF yang kedua ini mendapatkan data bahwa karena saya ini normal responder, cenderung sedikit hyper, jadi my next IVF yang ketiga itu dosis saya harus diturunin sedikit. Gitu ya dok ya, ini yang temuin juga dokter Maitra kemarin. Jadi angkanya kalau nggak salah awalnya saya 225 itu per suntik, sekarang untuk next IVF tinggal cuma 167 aja. Guru besar. Gitu. Kecil. Jadi kenapa bisa diketahui itu? Karena pada saat kita bayi tabung kan dicek hormon estradiolnya. Hormon estradiol itu hormon yang dihasilkan oleh sel telur. Nah itu lonjakan estradiol saya itu sedikit terlalu over untuk hari yang sudah ditetapkan. Jadi misalnya hari kedua saya harusnya berapa, ternyata estradiol saya itu super high. Jadi dokter Maitra akhirnya menemukan bahwa oh next kamu nggak usah terlalu tinggi dosisnya. Itu berarti lumayan ada penghematan. Karena kalau terlalu tinggi, telur tuh gede sebelum waktunya, efeknya kualitasnya kurang bagus ya dok. Jadi kalau kita dosis estradiol terlalu tinggi itu, yang kita temukan di lab itu adalah seringkali membrannya itu jadi rapuh. Jadi kalau kita tusuk, dia akan lebih mudah untuk pecah. Gitu. Nah, cara untuk kasus-kasus seperti itu adalah salah satunya dosis tidak boleh terlalu tinggi. Yang kedua adalah bisa pakai ultra long protokol sebetulnya. Ultra long protokol, Eh, bedanya ultra long protokol dengan long protokol. sorry, aku salah ngomong. Long protokol. Long Tadi protokol, yang oke. tadi pagi dikonsulkan itu ultra long protokol, jadi nyantolnya ultra long Oh, tapi protokol. ada yang namanya ultra long protokol. Ada. Itu Jadi apa dok? kalau long protokol itu kita pakai suntikannya mulai 7 hari sebelum mens berikutnya. Mm-mm, Itu akan menghasilkan telur yang relatif lebih banyak dan mm-mm. kualitasnya lebih baik. Tapi kelemahannya suntikannya jadi dosisnya lebih besar biasanya. Tapi Tapi nggak ada efek berarti di tubuh kan? enggak. Oke, cuman Malah soal koceknya biaya aja. juga sama. Oh, cuman Walaupun lebih suntikan mahal. banyak, enggak. Heeh. Oh, Suntikan banyak karena jenis obatnya berbeda. oh Jadinya gitu. lebih murah sedikit malahan kadang. Sebentar. Ada Ah, saya mendengar kata lebih murah. Itu ultra long protokol. yang long biasa, long protokol biasa. Long protokol biasa. Oh, yang saya kemarin kan pakai Ya, Suprevac dulu. Supervac. Oke. Itu Nah, itu akan ya catat menghasilkan. teman-teman. Ya tanyain pada klinik bayi tabung kalian untuk prosedur long protokol bagaimana gitu. Gitu ya, Dok. Makanya kan Rossi bisa dapat itu Mm-mm. secara telur oke. Iya, secara Gitu. telur saya mendapatkan lebih banyak memang karena dipersiapkan. Terus saya Betul. ingat sebelum long protokol saya itu saya minum pil KB juga untuk suppress hormon-hormonnya dan setelah masuk ke fase long protokol, hormon-hormon saya di take over sama suntikan hormon yang namanya Suprevac itu. Iya, Tapi kemarin teman-teman sempat ada hormon prolaktin saya tinggi setelah saya suntik Suprevac, akhirnya kemarin objin kami memutuskan untuk kayak cut break padahal udah suntik Suprevac terus kita mulai next cycle gitu. Jadi betul. selalu ada resiko kayak gitu ya teman-teman ya. Setelah suntik beberapa jenis obat kan kita tes darah. Kalau ada beberapa hormon yang terlalu tinggi atau enggak meet the expectation, biasanya dokter akan ngomong, ini kalau dilanjut resikonya gini. Kalau enggak resikonya ini. Nah itu teman-teman wajib tahu loh. Setiap kali kalian tes, kalian baca, dok ini saya tinggi loh, efeknya apa? Ya apakah enggak apa-apa kalau kita terabas terus gitu. Kalau iya apa, kalau enggak apa. Jadi teman-teman itu punya hak untuk tanya. Tapi harus mengetahui bigger picture-nya supaya you know what to ask gitu. Kalian tahu apa yang ditanyain gitu. Udah Tapi belum memang nggak kalian? semua ini sih Rosi. Ada pasien yang kadang Mm-mm. ingin ya dokternya yang menentukan. Itu juga nggak Nah, salah ada ya. jenis pasien yang Ah, kayak gitu ya dok, itu nggak betul. apa-apa. That's why kalian sesuaiin sama diri kalian sendiri. Ya, kalau kalian tipe yang pasrah, manut, nggak apa-apa. Kalau tipe kalian itu banyak nanya, harus cari dokter yang memang benar-benar bisa ngasih penjelasan yang super detail. Gitu. Betul. Ini udah aku kirim sih Rosi. Tapi kalau Oke. bisa Mm-mm. identitas tetap Oke, dihapus identitasnya saja ya. tolong disamarkan, tim Kansa. Ini teman-teman akan saya share. Di-cut dulu kali ya fotonya, lalu nanti tolong ditampilkan. Jadi Oke. yang cuma tulisan-tulisan saya aja. Tulisannya dokter Maitra aja. Yang identitasnya kanan atas tolong ditutup. Hmm.
Dok, oke. Lanjut kisah yang tadi loh Dok. Ultralong atau yang mana nih? Yang dia 8 kali IVF, Oh akhirnya iya, masalahnya apa? Terus hamilnya kenapa? nanti Gimana? ya kita lihat, ini baru saya kirimkan lembar status halaman pertama. Lembar, nanti kita bahas deh. Heeh. Yang apa dulu Rosi Ini mainnya? saya bisa dibantu sensor dulu ya teman-teman atau di-cut ya. Mhm. Oke. Terus akhirnya dia hamil, dapat berapa embrio? Kemarin nanti kita kita bahas berarti. Itu mesti file lagi lain, Oh, tapi saya bisa oke. bacakan dari sini sih. Oke, oke. Akhirnya dia sekarang udah melahirkan ya, Dok? Janin Belum, sehat? jadi Oh, masih belum. proses, Masih proses gitu. Baru kehamilan. soalnya. Wow, Heeh, kalau usianya 40. heeh, yang kasus yang sudah melahirkan Mhm, barusan pasiennya hari ini juga teks saya, mhm. karena tanya mau yang anak kedua gimana, padahal masih Oh. menyusui, Oh gitu, dia gitu. mau kejar setoran kayaknya Heeh, ini ya. kebetulan juga ada dokter orang Surabaya, Mhm, mhm. kejar setoran mungkin mau anak lagi, tapi kasusnya berat. Kasus Mmm, pertamanya dia juga IVF sudah 4 atau 5 kali itu. mhm, mhm, Yang ini kasusnya lebih jelas, mhm. jadi memang gangguan genetik. Gangguan Genetik, genetik dari heeh. pria atau wanita? Kita tidak tahu, tapi jelas-jelas embrionya tidak ada yang normal. Sampai ditanam terakhir nggak ada yang normal. Dapat berapa embrio tuh semuanya nggak normal? Saya bisa buka juga. Wow, banyak apa sedikit itu, Dok? Cuma 8, Cuman 8 maksudnya ya? telurnya juga tidak banyak, sebentar. Oke, oke, oke. Ya, ya, ya. AMH-nya sudah rendah juga. Iya, iya, iya. Dok, apakah setiap embriolog tuh harus punya data yang bisa diakses setiap saat kayak ini? Seharusnya ya? Sampai sekarang sepertinya nggak banyak embriolog yang bisa punya data seperti ini sih. Gitu ya, Dok Karena ya? ini butuh effort yang nggak Bener ringan, loh, heeh, nyatetin satu-satu juga ya. Heeh. Why do gitu. you do this? Karena nah ini bedanya di Indonesia kan sebagian besar embriolog itu, mungkin bukan dokter ya, itu pun nggak Embriolog itu apa-apa. bukan dokter? Embriolog itu ada yang bukan dokter, Rosi. Oh. Itu nggak apa-apa, karena kan di dalam kedokteran misalnya teman-teman kalau tahu di ruang operasi gitu ya, itu kan ada dokter anestesi, Mhm, ada penata anestesi kan. Penata itu yang membantu dokter anestesi. Nah, embriolog itu juga seperti itu, ada yang dokter, ada yang bukan. mhm. Nah, tapi kalau di Indonesia aturannya itu masih belum terlalu jelas. Ada klinik yang dokternya yang embriolognya dokter, tapi ada klinik yang bukan dokter. Boleh nggak kita tanya, "Hei Heeh, kamu klinik IVF, embriologmu dokter atau bukan?" Gitu boleh nggak? itu haknya pasien jelas. Haknya pasien Haknya ya? pasien untuk Oke. melahirkan, Dan apakah gitu. embriolog yang dokter tuh selalu lebih pintar daripada embriolog yang Enggak bukan juga dokter? enggak Oh, juga. terus embriolog yang pintar tuh embriolog yang kayak gimana, Dok? Yang mengerti semuanya. Yang mengerti apa aja, Dok? Jadi bedanya begini, kalau Catat misalnya ini guys, penting loh. karena kalau misalnya kita dokter, Heeh, maka kan kita terbiasa untuk mencatat semuanya kan. oke. Karena itu berhubungan dengan kelanjutannya. Penting ya? Mhm, Pola mhm. berpikir kita itu yang kita sebut dengan clinical algorithm, algoritma klinis. Oke. Jadi tidak pernah satu hal itu linear dari atas ke bawah. Jadi nggak pernah 1+1 itu 2. Kita selalu berpikir 1+1 bisa aja kalau misalnya kondisinya ini ada yang nggak betul, itu bisa aja jadi 2, bisa aja jadi 3, bisa aja jadi 1. Contoh, satu sperma, satu telur, belum tentu loh jadi, apa namanya, satu embrio. Bisa aja kembar kan nanti, Oke, dia gitu. split gitu kan ya? Nah, Mhm. jadi kita harus tahu semua kondisinya untuk melihat kita bercabang kemana. Nah, Oh. untuk itu perlu data lengkap. Padahal Oke. ini effort yang besar banget, Rosi, Benar, benar, gitu. benar. Ya udah nggak usah banyak-banyak, pasiennya urusin semua orang-orang yang ada di sini aja, Dok. Jangan banyak-banyak nanti pusing ya. Nggak bisa. Kita, kalau embriolog itu sudah ada hitungannya. Jadi sebulan itu cuma mampu nangani 8 sampai 12, Ayo, 8 gitu. sampai 12 orang aja. Ya ampun, ya, ya, ya. Kenapa, Dok? Karena dia effortnya 17 jam kerja itu Beban tadi. kerja. Itu ngapain, Dok? 17 jam duduk di laboratorium? Iya, terhitung yang di dalam lab itu aja 17 jam, Oke, kemarin satu Dokter pasien. Maitra, saya kan sempat main ke labnya Dokter Maitra ya. Heeh, Dokter Maitra tuh mulai dari pick up sperma teman-teman ya. Jadi kemampuan untuk Dokter Maitra mainin mikroskop, ngambil sperma yang larinya cepet banget itu, jepit, lalu dipindahkan ke preparat lain, milih sel telur, nginjekkan, bentar, spermanya di laser dulu, laser laser dulu kan, mhm, dikasih sama apa sih, magnesium atau apa itu? kalsium ionosol, Kalsium, habis itu diinjekkan ke telurnya. Habis itu dia dibiarkan dilihat day 1, day 2, day 3-nya seperti apa gitu ya. Setiap hari dipantau itu anak-anak embrionya dokter mhm, itu. Oke. gitu. Itu Mhm. akan makan waktu lama, itu pun kalau kita sudah terbiasa bekerja kan. Mhm, Tapi mhm. kalau enggak bisa sampai lebih lama lagi, Gitu ya, gitu, heeh, heeh. heeh. Yang menarik teman-teman kemarin dokter Maitra nunjukin saya laporan, ini kecepatan untuk pick up sperma. Karena embriolog itu dihitung piawai atau enggaknya dari kecepatan dia
Menangkap sperma pada saat di mikroskop, itu menarik. Dokter, filenya sudah ada di sana, Iya, teman-teman coba boleh lihat. diceritain ya, Ini ini kan seperti contoh apa? pasien yang tadi saya bilang 9 Mhm kali ini ya. mhm. Mungkin nanti berikutnya saya tunjukkan yang untuk data-data, ICSI yang Ok Rosi bilang timing-timing itu nanti saya oke, kirimkan. iya. Itu tunjukin data saya aja Dok, nggak apa-apa, silakan. Serius, Iya, nggak apa-apa. boleh. Heeh. Mmm, Bisa scroll ke bawah. Scroll ke bawah teman-teman. Nah, itu nomor satu itu berarti IVF pertamanya dia, Ini bacanya gimana di sih? Ini tulisannya tahun dokter ya? tulisanku jadi jelek, maafkan ya. Oh, jadi now I know ya, Ja tulisannya Dokter Maitra kayak gini loh. tapi nanti ada yang data elektronik Iya jelas, lebih iya, nggak jelas kok. apa-apa nggak apa-apa. Cuma langsung lihat aja kesimpulannya yang di bawah, IVF pertama agak bawah Oke, lagi ada scroll bawah tulisannya lagi heeh. teman-teman, ada kesimpulannya. Ini Nah dokter itu ambil dari metode wawancara ke dia? iya, jadi pertama kan sebelum pemeriksaan kita kumpulkan data, kemudian stop di problem dulu, Stop di problem teman-teman. Stop heeh, stop sekarang ya. turunkan sedikit. Problem tuh apa? P4 trigger. Jadi itu kan problem, Mhm. kalau saya tulis P4 trigger itu seharusnya dia tidak bisa di-trigger. Trigger tuh apa P4-nya Dok? berapa? Trigger tuh apa? Pemecah sel telur? Jadi waktu kita sudah stimulasi, telurnya udah besar, Mhm. kita kan mau pecah telur untuk Iya, matangkan dia Ovidrel ya terakhir, itu ya? Povidrel. Oke Itu ada 5 syarat, oke. salah satunya itu progesteron. Mhm. Nah, P4 itu progesteron. Oh Nah, P4 tuh jadi saya progesteron. tanya ini di-trigger tapi progesteronnya nggak ada, kenapa? Karena kalau misalnya nggak ada, nggak diperiksakan, berarti kita trigger blind dong. Kalau Iya trigger dong, kita blind, ngasih dia trigger tanpa tahu level progesteronnya dia. hubungannya nanti dengan fresh transfer atau tidak. Oke. Jadi seringkali yang saya temukan, banyak kasus yang gagal sebelumnya itu dilakukan fresh transfer tanpa melihat progesteron. Jahat ya. Enggak, Oh, enggak. lah terus? Karena kalau makanya di kedokteran pun itu ada yang sampai spesialistik banget kan. Oke. Jadi contohnya itu dokter umum akan kasih, oh panas, kasih paracetamol, Oh, dia gitu. tipe yang hajar untuk segala kondisi. Hajar gitu, Jangan nggak mau salah juga dihajar. gitu, ada dasarnya. Tapi kalau kita mau sangat subspesialistik Itu karena bisa ya? iya, jadi kita Oke. mesti lihat 5 syarat itu ketebalan endometrium, Mhm aliran darah, mhm sonasinya, mhm tekanan darah dari endometriumnya itu angkanya harus 42 cm/second, mhm progesteron sama jumlah stimulasi. 5 syarat ini harus terpenuhi untuk breast transfer. mhm. Nah ini P4 nggak ada, kalau saya kasih tanda tanya, saya minta dulu datanya, Mmm, gitu. Berarti kemungkinan dia nggak bisa fresh transfer. Jadi pasien oke. ini yang nggak di fresh transfer memang, Mhm karena nggak mhm. pernah P4-nya memenuhi, Oke gitu. oke Terus dosis 300 terlalu besar untuk AMH saat itu. oke. Nah, AMH-nya pasti ada di atasnya, coba boleh ke atas sedikit nggak? Boleh ke atas teman-teman. Berarti ini yang tadi kasusnya sama kayak aku ya, Dok, ya. Dia, telurnya berapa, AMH berapa, ternyata dia sangat merespon, Nah, akhirnya over. betul. Nah, itu AMH-nya berapa itu? 6 ya? Mana, Dok, AMH 6? April 2000 berapa itu saya nggak kelihatan. Heeh. Di belakang sini ada, Dok, Oh, belakangnya ternyata dokter saya ini. nah itu 6. Oh, iya. Pakai 300 untuk AMH 6. Berarti dia ini PCOS, Kak, AMH 6 ini? Nggak tahu. Itu tahun Oh, berapa itu? Tahun 2017. oke oke oke. Heeh. Nah, Ih, jadi ada nama dokternya, zoom out zoom out. oh Zoom Zoom out zoom out, heeh. ketahuan nanti. Wah, oke. Malah dituntut habis ini. Iya, jangan jangan jangan. Maafkan, Whatever happen here, tolong di-keep di sini, nggak semua kasus akan sama terjadi, nanti di itu teman-teman aja ya. ya, di ini. Mhm Karena ini mhm. bukan salah loh ya, Nggak salah, bukan, tapi karena mungkin dia kayak nggak terlalu gali sampai detail. enggak juga sih. Oh Karena kan bukan? intinya, ketika kita lihat dari kegagalan, kita cuma harus ambil Mhm. yang kira-kira bisa diperbaiki apa, Yes, gitu oke. aja. Learn from the mistake Mhm, intinya, jangan cuman copy and, apa ya, ulang-ulang prosedurnya. heeh. Karena Oke. yang kita tahu saat itu adalah berdasarkan data seperti itu, tapi kita nggak Mhm tahu mhm. realnya seperti apa kan, Iya iya, pasti ada pertimbangan. oke. Contoh berikutnya dosis Mhm. 300 itu sekali lagi AMH terlalu besar Mhm dan mhm. itu Pergoveris pakainya. Nah, Oke. Pergoveris itu kalau misalnya dipakai di awal, Pergoveris itu mengandung LH. Mhm mhm. Jadi sebaiknya kalau kita mau stimulasi, itu cek dulu LH di hari kedua. Ada ceilingnya 1,2 sampai 5. Lebih dari 1,2 kita nggak Mhm perlu mhm. pakai LH. Oke. Jadi kalau pasien ini LH-nya 1,2 dikasih Pergoveris, yang terjadi telurnya itu akan jadi bantat, Bantat ya susah telurnya ya? membesar, Ya ampun, gitu. iya. Mhm mhm. Nah, jadi usulan dari siklus pertama, kesimpulan kita adalah pakai long agonis protokol. Apa, Dok? Kesimpulan dari Heeh. IVF yang pertama, Long agonis protokol? long Oke, agonis, what is long agonis yang protokol? kayak Rossi juga, Oke. gitu. Untuk mencoba menghasilkan telur yang lebih baik. Mhm mhm, Nah, paham. masuklah ke siklus yang kedua. Coba langsung siklus yang kedua, Heeh, dokternya tolong scroll. dihilangkan. Aduh, scroll ke atas segera. Ngeri ngeri ngeri, Ngeri-ngeri. guys. Ngeri, guys. IVF yang kedua, Yang yang kedua kok, bawah. yang bawah bawah bawah. Eh, Makin ke bawah aja. Mhm mhm.
Morfologi sperma 2%, berarti dia ada masalah juga di Iya, jadi memang spermanya ada ya? spermanya, tapi kan ketahuan waktu itu juga. Mhm. Nah, tapi ini ternyata dosis yang dipakai bukan instead of diturunkan malah dinaikkan, Wow. gitu. Jadi Jeda dari FVS 1 ke 2 berapa tahun ya kayaknya dia ya? sama-sama 2017, Oh, nggak tapi sama, dosisnya dinaikin? malah dinaikkan, Heeh heeh gitu. heeh. Jadi kan, mmm, seharusnya kita evaluasinya kan diturunkan, Evaluasi, heeh, malah malah ini dinaikin. dinaikkan. Mhm Nah, mhm. kadang yang saya lihat di Indonesia itu menentukan dosis saja, Nah ini loh, dosisnya aja kadang cuma kategorikal. Jadi kita bicara kategorikal. Coba lihat deh, nanti teman-teman akan dikategorikan dosisnya cuma normo 150, oh 225, 225, heeh, atau 300 300. ya kan? That's it. Aku aja bisa jawab, Nah, heeh. sudah tahu kan pasti Iya, ya? langsung pukul rata 3 dosis itu. Padahal sebetulnya Heeh, dosis itu sangat dipengaruhi oleh berat badan, yes, dipengaruhi oleh AMH, mhm usia, mhm, kondisi merokok atau enggak, ada iya. kelainan atau tidak, Kalau kemarin saya kan gitu. harusnya 167,5 itu ngatur di EpiPen-nya gimana, Dok? Jadi kalau misalnya di pen itu kan ada Mhm putarannya. mhm, Tapi kalau misalnya enggak pun ya terdekat 175 misalnya. 175 ya, instead Heeh, of 225 saya 175 ya? iya, Atau betul. enggak tak timbang nanti, Dok, 167,5 biar pas? Boleh gitu kalau mau. Tapi yang Mhm, pasti kan, instead of dinaikkan pokoknya justru kita harus evaluasi. oke oke, boleh di-off cam aja ini? Heeh, Takut saya ya, takut. mhm mhm, kasihan nanti kalau di oke. Jadi tambahannya itu kan kalau sperma seperti itu makanya tadi saya tambah asam folat juga Asam folat pada prianya ya? pada prianya. Heeh, Karena saya selama selalu ini ngomong, "Dok, pria-pria ini wajib minum asam folat juga ya, nggak cuma buat wanita ya asam folat ya." heeh, Terus jadi terus, kan, Dok? kadang kita harus perhatikan sisi prianya juga, kita pastikan. Maka dari contoh yang pertama sama kedua itu kita akan berikan usulan, dan itu yang akan Usulan-usulan. dipakai oleh tim kita untuk Oke. menjalankan Mhm mhm mhm. yang berikutnya, Oke. gitu. Misalnya nih, teman-teman di sini mau konsul sama dokter Maitra bawa semua track history medisnya, apa aja yang dibawa supaya dokter bisa bantu ngasih kesimpulannya aja. Whatever klinik IVF yang mereka pilih, kita cuma pengen tahu rekomendasi dokter dari past history itu. Data apa aja yang kita bawa ke dokter? Iya, Catat guys. jadi Karena ada door biasanya prize free konsultasi sama dokter Maitra. memang yang ke saya kan cuma yang pernah gagal IVF sih, Rosi, Oh gitu. biasanya. Kalau yang baru-baru ada, tapi biasanya saya oper juga. Nggak Karena mau nanganin kasus-kasus yang remeh ya soalnya ya. enggak juga sih, Oh, dianya enggak udah ju agak sombong, enggak teman-teman. Cuman mau kasus yang berat. enggak juga, kebawaannya ke situ, kebawaannya situ. Oh, Karena kan mhm. memang kalau yang, standar mulai pertama usia masih muda, nggak akan butuh sedetail itu. Nggak akan butuh sedetil itu ya. Heeh, Jadi, tahu sendiri tahapan kalian, tapi kalau udah gagal IVF berulang, boleh datang untuk konsul ya. Datanya datanya apa aja, Dok? selengkap mungkin. Selengkap mungkin ya, cek Heeh, darah kapan, jumlahnya berapa, pernah disuntik apa aja, treatmentnya apa aja. Cocok jadi asisten nggak aku, Dok? boleh nanti Iya bantu. toh? Data Oke. IVF itu kalau bisa minta karena data itu selalu punyanya pasien kan, milik Yes. pasien. Jadi ambil aja, minta aja, Mhm mhm. foto embrio penting, Foto data embrio. stimulasi Mhm penting, mhm. data hormonal penting, Oke oke. gitu. Data semua lab penting. Luar biasa. Kita kasih tepuk tangan dulu buat Dokter Maitra. Luar biasa kan ya. Oke, saya buka pertanyaan, nanti saya akan pilih penanya terbaik untuk bisa dapat door prize untuk free konsultasi dengan Dokter Maitra ya. Ada yang mau bertanya? Silakan satu Sis Maria, dua sister yang di depan sini. Ya, selamat sore dokter. Saya Sore. Maria. Ya, saya mau bertanya bagaimana dengan kasus ekstrim OAT yang dari hasilnya itu eh, jumlah di bawah 1 juta, motilitas tidak bergeraknya 100%, jadi nggak ada yang bergerak. Terus morfologi normalnya 0%. Nah, dengan kondisi seperti itu apa masih bisa dilanjutkan dengan IVF dan bisa dapat embrio dengan kualitas yang bagus sampai tahap blatosis. Nah, kemudian tahap apa yang harus dilakukan sebelum melakukan IVF lagi dengan kasus tersebut agar bisa mendapatkan embrio yang bagus? Apakah perlu pemeriksaan fragmentasi DNA dulu gitu atau yang nggak tahu tahap apa? Dengan riwayat sudah pernah IVF pertama dan gagal. Ya, terima kasih. IVF yang pertamanya bisa dapat blastosit nggak? Enggak, ditunggu sampai hari kelima, tapi waktu itu infonya sih masih morula ya. Morula. Ya, Hari ketiganya sudah ditanam. enggak sampai hari kelima itu. Tetap dipaksa sampai hari kelima. Iya. Dapat berapa embrio waktu itu? Awalnya 4 tapi yang terus berkembang 3. Jadi Dari total berapa telur?
telur diambil 17, yang matang 14, kemudian yang jadi embrio 4. Nah, jadi kita dari situ kan kita sudah bisa hitung ya, 4/14 kan. 4/14 kan berarti kurang dari 30% ya. Padahal targetnya kan 65% untuk fertilization rate kan. Nah, fertilization rate itu tugas awal dari sperma. Jadi dari situ kita sudah tahu spermanya bermasalah. Kalau ditarik mundur, berarti kan memang ekstrim OAT di bawah 1 juta. FSH-nya berapa ada nggak? Nggak bawa Hormon datanya sih. nggak bawa ya nanti ya. Jadi kalau misalnya di bawah 1 juta, kita kan harus bedakan dua hal. Satu, produksinya bermasalah, atau sebetulnya ada tapi buntu. Buntu sebagian biasanya kalau di bawah 1 juta masih ada. Nah, tapi sebagian besar 80% lebih itu akan terjadi gangguan produksi sperma. Nah, FSH-nya akan tinggi. FSH-nya pasti di atas 8. Normalnya FSH itu 1,2 sampai 5. Nah, prinsipnya kalau misalnya kasus seperti itu dan sudah terbukti waktu IVF fertilisasinya rendah, kita bisa ambil kesimpulan langsung dulu bahwa penyebabnya kan male factor. Betul ya? Nah, male factor ini cara memperbaikinya adalah kita harus tingkatkan dulu fertilization rate-nya itu. Jadi selama masih ada sperma, selama masih ada telur, telurnya 17, AMH berarti masih 2 ke atas, perbaiki dulu spermanya. Caranya gimana? Ya 2-3 bulan sebelumnya itu. Tingkatkan aliran darah, pastikan produksinya, kemudian kontrol terus sampai memang betul-betul spermanya mentok. Dengan cara apa? Simpelnya adalah pokoknya testosteron harus di atas 400 2-3 bulan. Nah, kalau sudah seperti itu, kita tahu spermanya sudah diusahakan semaksimal mungkin, lepas dari cari penyebabnya ya. Jadi sebetulnya harus cari penyebabnya kenapa juga dan diobati. Tapi yang berikutnya harus dilakukan adalah tetap fertilisasi yang rendah harus dikasih kalsium. Karena yang tadi 30%, tapi kan berarti bukan 0%. Bukan total fertilization failure. Masih ada spermanya yang bisa membuahi, betul ya? Tinggal caranya bagaimana kita meningkatkan sperma yang membuahi itu lebih banyak presentasinya. Caranya, 1, kalsium, 2, pilih sperma dengan lebih baik, dengan cara IMSI, PICSI, DIS, cek pokoknya sperma yang genetiknya paling bagus itu yang dimasukkan. Harapannya bisa mencapai 60%, ya kan? Nah, tapi yang berikutnya lagi sebetulnya embrio bagaimanapun juga kalau sudah jadi hari ketiga itu embrio yang berkembang. Kita pakai protokolnya Harvard. Kalau embrio yang berkembang kurang dari 5, biasanya kita tidak tunggu dulu untuk sampai ke hari ke 5. Lebih baik masukkan. Karena apa? Karena kita sudah tidak perlu seleksi lagi. Salah satu tujuan dari mengembangkan hari kelima itu adalah seleksi. Kalau embrio yang didapat 10 gitu ya, masa mau dimasukkan 10-10-nya? Enggak kan? Kalau dimasukkan satu persatu harus 10 kali masukkan, terlalu lama. Maka kalau kurang dari 5, dengan misalnya 4 yang berkembang, kita bisa atur langsung masuk 2-2 misalnya. Lebih baik masukkan. Karena kita tahu ketika dia tidak berkembang di luar atau di inkubator, belum tentu loh kalau di dalam tubuh nggak berkembang. Ya kan? Kecuali kalau sudah dengan hari ketiganya bagus, saya belum tahu fragmentasi dan sebagainya, katakanlah bagus, tidak berkembang, maka kita boleh berpikir untuk dikembangkan ke hari kelima. Jadi inti pengembangan ke hari kelima itu sebetulnya adalah untuk seleksi. Tapi downsize dari hal itu adalah merusak embrio. Sedikit banyak pasti merusak embrio. Jadi kita hanya melakukan itu kalau kita mau menseleksi embrio, itu prinsipnya. Jadi, 1, perbaiki dulu spermanya, pastikan testosteronnya di atas 400, nanti di dalam rep ditingkatkan supaya fertilization rate-nya bagus, yang ketiga tanam. Itu ke depannya sih, langkah-langkahnya. Tapi balik lagi harus dicari dulu semuanya ya. FSH-nya berapa, testisnya letak tinggi atau enggak, ada varikokel atau enggak, testosteronnya berapa. Kalau dari telurnya kayaknya oke ya, 17. Balik lagi nanti tolong dilihat waktu hari ketiga fragmentasinya banyak enggak. Kalau banyak mungkin kita tetap juga harus fokus. Karena penanaman pun ketika hari ketiga ditanam, kita itu akan tarik data. Embrio sejelek apapun, tapi kalau rumahnya bagus, beta hasikinya akan naik sedikit. Itu. Beta hasikinya kalau nggak pakai Ovidrel, itu akan naik pokoknya sekitar di atas 5 sampai 50 gitu. Nah, dari situ kita bisa ambil data. Oh, ini sebetulnya tertanam kok. Hanya embrionya yang tidak bisa jadi berkembang lebih lanjut. Atau jangan-jangan beta hasikinya tetap 25. Nah, kita ambil kesimpulan, loh, jangan-jangan ini bukan lagi masalah di embrionya, tapi masalah di rumahnya. Cari lagi di istrinya. Gitu. Itu yang mesti dilengkapi datanya ya.
Iya. Oke, terima kasih. Silakan. Dok. Dok, kalau saya kemarin beta HCG kan nggak sempat naik, nggak sempat positif ya. Jadi dia apakah tidak menempel sebenarnya? Masih bisa Rosi. Masih bisa ada kemungkinan nggak nempel ya dok Tapi ya? makanya kalau di Rosi kan target berikutnya tetap kita harus coba cari blastosit. D5, transfer D5 embrio ya. Oke. Faktor dari tertempel apa enggak bukan hanya beta HCG kan. Kita tetap harus Hmm. lihat ketebalannya, perkembangan endometriumnya bagus apa enggak dan sebagainya. Oke, Gitu. oke. Baik, next pertanyaan. Terima kasih dok, saya Dia dok. Dalam bulan ini saya pernah konsultasi dengan dokter terkait saya gagal 2 kali IFF. Kemudian sama dokter kan disarankan waktu itu saya tes klamidia sama HO, histeroskopi. Saya sudah tes klamidia, hasilnya negatif semua dok. Nah untuk yang histeroskopi saya belum melaksanakan. Yang mau saya tanyakan, histeroskopi dengan usia saya yang sudah 40 tahunan, itu kira-kira ada dampak nggak ke folikel telurnya? Terus jeda dari tes itu jika ada permasalahan itu jedanya berapa lama untuk memulai IFF? Baik, terima Untuk kasih. mulai IVF lagi ya. Oke. Berarti Pak Histeroskopi. histeroskopi. Pak Joko Supianto dan Budia Indriastuti. Luar biasa. Betul Langsung ya? diakses. Benar, confirm berarti ya. Masalahnya itu saya pelupa kan. Gitu ya. Jadi kalau misalnya semua nggak ada di sini, saya juga Iya, mati masuk kutu. akal sih dok. Jangan sampai dokter ngerasepin sesuatu ya. Itu bayangin orang lain terus sama keadaan Betul, yang berbeda. betul. Ya. Jadi setiap hari itu saya dikonsulin. Jadi kalau saya nggak punya data lengkap, saya bisa KO Iya. gitu, buka status satu-satu. Iya. Tapi keuntungannya lengkap semua di sini. Histeroskopi ya, klamidia negatif ya, syukur ya. Jadi kalau histeroskopi itu prinsipnya tidak akan mempengaruhi telur. Histeroskopi itu adalah melihat betul-betul kandungannya, Baik operatif maupun diagnostik. Oke. dua-duanya. Jadi nanti ketika histeroskopi, begitu sudah histeroskopi, itu langsung siap untuk IVF. Kenapa pertimbangannya histeroskopi? Ini ada catatan saya adalah karena di usia 44 kita tidak berharap dapat telur banyak kan. Jadi kita ingin menyiapkan rumahnya sebelum kita IVF. Sehingga ketika nanti kita sudah dapatkan embrio yang kemungkinannya tidak banyak, kita langsung tanam. Fresh Begitu, transfer. fresh transfer. Oke, kenapa bukan frozen? Usia yang lebih lanjut, kualitas telur atau embrionya lebih turun, ketika Oke. dibekukan berarti kita menguji embrionya lagi dong. Oh gitu Gitu. ya. Kita kan mau memberikan tempat yang terbaik. Padahal frozen transfer kan lebih high chance daripada fresh transfer. Kalau embrionya bagus. Oke. Jadi kenapa angka keberhasilan frozen embryo transfer itu lebih tinggi? Karena memang dia embrio terpilih. Yes. Paham. Oke. Tapi bukan berarti kita harus menguji embrionya kan? Bagaimanapun juga prinsip kita, embrio kan makhluk hidup. Yes. Kita ingin memberikan yang terbaik dari awal. Kecuali terbukti nanti ternyata dapatkan embrio yang cukup banyak, kemudian kita kan fresh transfer nggak mungkin fresh transfer sebanyak itu kan, kita bekukan sisanya. Juga kalau misalnya kita sudah lakukan fresh transfer berulang kali dengan syarat yang sudah terpenuhi masih gagal, maka frozen embryo transfer menjadi jawabannya. Gitu. Karena mungkin kita harus cek genetiknya kan. Gitu. Baik, kalau gitu segera histeroskopi, sis, supaya bisa langsung prosedur IVF berikutnya ya. Oke, baik. Mungkin ada pertanyaan berikutnya. Rugi banget kalau nggak tanya. Silakan untuk next pertanyaan. Mungkin teman-teman ada yang mau IVF lagi nggak untuk next? Mungkin bisa tanyakan ke Dokter Maitra untuk next IVF-nya seperti apa. Dok, kalau kita mau pilih klinik bayi tabung, sebenarnya indikator klinik itu apa ya? Kalau orang Surabaya bilang benah atau enggak itu apa? Sulit menjawabnya, tapi kalau saya tetap buat saya jarak penting ya. Jarak ya dok Iya, ya? jadi Oke. sebetulnya insert Kenapa dirimu mengirimku ke Jakarta kalau begitu karena kasusnya dokter? berat. Kasusnya berat soalnya Iya. ya. Jadi walaupun buat saya tetap jarak itu penting, tapi ya itu lanjutannya adalah lebih dari itu. Ternyata memang kita perlu tahu hal-hal tertentu. Hal-hal tertentu itu hanya bisa didapatkan kalau teman-teman betul-betul cari tahu. Jadi klinik itu ada fiturnya berbeda-beda. Bukan cuma sama begitu aja. Jadi lihat aja dah reviewnya, karena Apanya dok? review-reviewnya mungkin. Oh, oke. Gitu. Karena biasanya klinik juga akan cuma melaporkan yang berhasil aja ya. Yang dipromokan kan yang hamil gitu. Tapi yang nggak hamil kan banyak yang nggak tahu juga. Iya, ya nggak mungkin mereka ngelaporin, halo Betul. hari ini pasien ini nggak hamil gitu. Betul. Aku aja pas ngetek klinik pas aku gagal IVF nggak di-repost dok.
Soalnya gagal aku. Cilaka, Oh, cilaka. padahal kemarin-kemarin sharing ini itu di-repost gitu. Pas aku gagal, nggak di-repost Nanti dong. saya proteskan Iya, ya. tolong diproteskan. Padahal gagal atau enggak, itu part of the journey. It's Betul, okay. betul, Iya kan betul, dok? Toh saya nggak nuntut uang saya minta balik. Iya betul, toh? betul. Mm-mm. Cuma pesennya adalah jangan sungkan untuk ini, konsul ke banyak dokter. Nah tuh, Jadi, wisata dokter ini, eh, konsul dokter ke banyak ya. mm-mm, Mm-mm. Dok, saya ada wacana satu lagi mau nyoba ke konsul ke dokter di luar negeri ini dok. What boleh, do you think? iya boleh, Boleh ya dok ya? boleh. Justru kalau konsul dokter di luar negeri, setidaknya ini tante saya kan ada yang kena cancer juga kan. Di sini penanganannya sudah baik semua, tapi tetap kita konsulkan ke luar negeri untuk second opinion. Tapi gimana kita bisa milih mana yang ini, kan banyak opini nanti. Biasanya rekomendasi dulu kan, tapi biasanya kita harus punya dasar yang kuat dulu. Jadi pengetahuannya kita, ya namanya ini kan tubuh-tubuhnya kita ya, kita mesti cari tahu semua dulu, kemudian yaitu konsul. Cari yang paling serak aja, di luar negeri pun nggak apa-apa, gitu, nggak masalah. Gitu. Mungkin ada satu pertanyaan terakhir, silakan sister. Oke. Halo dok, saya tanya. Kemarin kan waktu IVF saya dapat 14 dosis ya dok ya. Nah terus ada 2 yang Di Signum. oh ya, Iya, namanya Debri dok. Debri. Iya, iya, iya. Debri. Silakan, sambil saya cari ya. Iya, iya, iya. Ini saya juga lagi buka chat soalnya dok. Iya. Oh. Debri Silviana. Iya, iya betul. Right, betul. Oke. Nah ini ada yang 2 itu kalau kata dokter yang embrionya yang baik, ada yang 2 kurang baik. Oke. Nah nanti saat mau ditransfer, Mm-mm. itu kriteria apa yang embrio yang nanti akan ditransfer gitu dok? Dan berapa banyak embrio yang ditransfer itu kriterianya apa aja? Oke. Kalau saya nanti transfer 3 dok sekalian. Sekalian Biar biar kalau cepet ya. 100 juta bagi 3, 30 jutaan berarti anaknya. Nggak mau rugi, udah nggak mau Terus transfer pokoknya bolak-balik transfer dok. semua. Bercanda. Bercanda. Iya, untuk Bu Debri ini embrio yang bagus itu grade-nya 4BA. 4BA itu termasuk excellent sih. Kalau kategorinya 4 excellent, good, medium, poor gitu ya. Sama 3AC. Kalau 3AC itu masuk ke good. Jadi peringkat kalau 4 itu peringkat 2. Tapi dua-duanya masih sangat layak transfer. Yang duanya itu masih early blastocyst sama 2CC. Nah, jadi penentuan transfer pun itu sebetulnya ya itu yang saya bilang algoritma klinis juga. Kalau kebanyakan klinik mereka akan transfer pokoknya ya udah yang bagus nomor 1 2 transfer gitu aja. Kalau berdasarkan klinis seharusnya tidak. Kita lihat dulu endometriumnya sebagus apa. Kalau endometriumnya memenuhi syarat tapi tidak optimal, boleh ditransfer tapi tidak sangat besar kemungkinannya, kita akan biasanya transfer peringkat 2 dan 4. Kita simpan peringkat 1 dan 3. Nah, tolong diperhatikan kenapa nggak peringkat 1 dan 2. Karena kita maunya adalah yang bagus peringkat 1 dan 2 itu kita manajemen resiko. Kita bagi 2 gitu. Karena embrio yang peringkat 3 4 pun belum tentu tidak hamil. Yang tadi saya ceritakan yang mungkin belum sempat ditampilkan itu yang pasien dokter itu embrionya kan jelek semua kan. Nggak ada yang normal. Jadi yang ditanam itu pemilihannya bukan berdasarkan grading ini. Berdasarkan mana yang survive terhadap pembekuan. Jadi tidak selalu grading atau peringkat itu menghasilkan pemilihan yang tepat. Nah, kuncinya itu, Bu Dewi. Jadi kalau misalnya endometriumnya bagus, pilihlah yang peringkat 1 3. Kalau endometriumnya biasa-biasa aja 2 4. Dan itu juga mempertimbangkan ini ya, mau kembar apa enggak. Kalau pilihannya kembar, ya tanam 1 2 gitu. Ketika endometriumnya bagus. Ada beberapa pasien yang seperti itu. Di Indonesia bolehnya maksimum 3. Karena resiko lebih dari 3 akan lebih berbahaya untuk kehamilan multiple. Gitu. Apakah pasien itu dilibatkan ya dok, pemilihan embrio yang keberapa yang dimasukkan itu? Wajib, karena Oh. pemilihan terakhir harus di pasien. Jadi kalau teman-teman pada akhirnya tidak sampai dilibatkan dalam pemilihan, mintalah. Mintalah ya. Itu haknya. Jangan cuman kayak, dok ini kualitas embrionya apa? Bagus ini bagus. Terus Terus tanam aja dimasukannya gitu. tanam aja ya kan? Bagus kok. Pernah tahu berita gitu. yang ini kan ada kehamilan 4 5? Iya tahu, ada Tahu yang kan? kembar 4 di TikTok itu. Itu waktu saya di Australia di Monash itu di papan
papannya papannya kantin khusus medisi, Iya, ada itu humornya ya? ada 2 berita yang menarik buat Oke saya gitu. oke. Yang satunya itu berita tentang yang berat badan besar banget orang Indonesia yang Mhm sampai dioperasi itu, Cowok eee, atau cewek? cowok. Cowok, Jadi heeh. kalau mandikannya harus pakai kolam khusus Iya, itu, ada heeh. itu beritanya, itu Mhm. dipajang. Tapi yang satu lagi yang dipajang itu adalah yang kehamilan kembar 4 atau 5 itu, Itu dianggap kayak something yang nggak boleh nggak sebenarnya, boleh. Dok, ya? Itu di Mhm. sini terlihat sebagai sesuatu yang membanggakan, tapi kalau di luar itu dilihat sebagai kecelakaan. Kecelakaan ya, Kecelakaan hamil itu 4 dalam 5 arti iya sih. iya, Heeh heeh. berbahaya untuk ibu, berbahaya untuk janin, Benar benar gitu, benar, heeh heeh. heeh. Oke. Ya ya. Silakan Sis Debri, masih ada yang ingin ditanyakan? Ya. Nggak dengar kok. Kalau Ya. Mohon yang diulangi, heeh. ya, kan ada yang early blast sama yang 2 cc itu. Nah, untuk yang ketiga sama yang keempatnya itu yang mana ya, Dok ya? Yang Ket untuk dipilih? Ya, jadi yang 3 kalau berdasarkan urutan ini adalah jelas yang, ini saya mesti lihat fotonya lagi ya, tapi Iya. sementara kalau yearly sama 2 cc, kita akan pilih yang yearly dulu, Oh, early. gitu. Tapi sekarang saya lihatkan sekalian fotonya, hari kelima, bentar ya. Berarti sekarang tinggal embrio transfer aja ya? Iya iya. Oke. Bagus yang 2 cc. Oh, bagus yang 2 cc. Jadi peringkat 3-nya yang 2 cc. Fotonya ada. Jadi ini bisa dilihat semua, tapi ini yang embrio konvensional 1 ini bagus. Nah ini, jadi ini juga contoh yang bagus ya, Bu Debri ini, riwayatnya ternyata kita tidak semuanya lakukan ICSI. Oh, oke. ICSI itu langsung menyuntikkan sperma ke telur ya, Dok. Kenapa kok nggak semuanya ICSI? Padahal kan ICSI ya pasti akan ada fertilisasi kalau kita suntikan sperma ke dalam telur. Betul. Jadi kan itu salah satu tujuan bayi tabung kan kita memastikan spermanya masuk. Oh, itu untuk pembuktian sperma ya? Dia Kan ini nembus sel ICSI. telur atau enggak ya? Kalau kita cuma IVF konvensional, itu kita mau mendiagnosa sebetulnya spermanya mampu menembus secara alami Oke. atau tidak. Dokter pilih mana kalau ada 2? Satu yang di ICSI, satu konvensional? Kita hanya mau yang awal itu adalah kalau syaratnya memenuhi, Mhm, spermanya oke, mhm. itu kita maunya namanya IVF konvensional diagnostik, 10%. Jadi misalnya ini didapatkan 10 telur, maka yang di IVF konvensional itu cuma 1 atau 2. Oke. Nah, Mhm, mhm. ternyata ini di IVF konvensional itu hasilnya justru yang paling bagus IVF konvensional. Oke. Mhm, Maka mhm. kesimpulan dari ICSI itu walaupun kita masukkan betul-betul 1, belum tentu akan lebih baik untuk telur loh. Contoh yang estradiol tinggi tadi, di Mhm. ICSI jebol semua, gitu. Mmm. Tapi ada kelainan-kelainan tertentu yang harus ICSI, banyak. Membran yang susah ditembus, Mhm, mhm. kemudian ada zona yang tidak mampu menerima sperma, itu harus ICSI. Tapi kasus ini Ibu, nanti kalau sampai jelek-jeleknya gagal dan harus IVF lagi, minta IVF konvensionalnya lebih dari 50%. Karena terbukti IVF konvensionalnya lebih baik, gitu. Wow, nice. Sudah pertanyaannya? Sudah. Oke. Dok, apakah kalau IVF konvensional ya, dia sudah berhasil menembus sel telur, langsung akan dia terbukti lebih high chance untuk jadi blastosis? Tidak. Oh, why is it so? Jadi pada prinsipnya IVF konvensional dan ICSI itu adalah metode untuk fertilisasi. Tapi untuk menjadi blastosit itu bukan faktor fertilisasinya saja. Yang paling utama itu faktor sperma. Sebetulnya tetap faktor genetik sperma dan telur. Tapi faktor genetik telur itu terbukti lewat hari ketiga dulu kan. Maka ketika dia jadi blastosit itu sudah gabungan antara sperma sama telur. Maka harus genetik sperma, harus genetik telur dua-duanya baik baru bisa jadi blastosit. Oke. Gitu. Mhm, mhm. Jadi fertilisasi adalah salah satu bentuknya, tapi untuk jadi blastosit genetik yang penting. Oke. Gitu. Ada yang ditransfer lebih dari day 5 nggak selama ini, Dokter? Ada. Jadi kita bisa semakin bagus kultur, kita bisa sampai hari ke-7. Kita mengkultur sampai hari ke-7. Oke. Dan Itu ada pasti kehamilan hamil dari nggak sana. sih? Ada kehamilan yang dari hari ke-7 gitu. Mmm. Nah, tapi karena hari ke-5 dan hari ke-7 data yang didapat itu tidak berbeda dalam arti genetik, hanya ketahanannya yang berbeda. Jadi kalau hari ke-5 dan hari 7 bisa tembus hari ke-7 lebih tahan dong. Betul ya? Nah, tapi perlu nggak? Karena kita tahu bahwa hari ke-7 seleksi lagi. Oke. Artinya kualitasnya akan turun lagi. Kecuali saya dapat 30 embrio gitu, Persis. tak kembangin sampai day 10 gitu ya, Persis. Dok Kita ya? dapat 30 blastosit. Heeh Bukan heeh. nggak pernah kita 30 blastosit. Wow, 30 blastosis, Pernah. Dok. Itu. Saya aja cuma dapat 2 D3 Malam tahun lagi. baru.
Malam tahun baru dapat 30. Itu sel Yes. telurnya berapa yang dipanen? 50 Ya ampun. gitu. Nah, jadi yang kasus seperti ini seleksinya gimana? Kembangkan sampai hari ke-7 gitu. Ya, Untuk ya. apa? Mengurangi. Kalau Untuk enggak mengurangi. beban untuk menyimpannya dan beban Benar, untuk heeh. mentransfernya besar Benar. gitu. Dok, apa kabar embrio yang sudah ada terfertilisasi, ibunya udah nggak mau hamil lagi? What we do sama leftover embrio ini? Nah, itu makanya etik itu penting banget. Hmm. Kita bicara IVF cuma bicara keberhasilan-keberhasilan gitu ya. Iya dok. Kalau di luar negeri sudah enggak. Mereka karena Mereka nggak mau kembangin banyak-banyak embrio kan? kalau di luar negeri kan disumbangkan untuk penelitian. Betul. Faktor etik itu menjadi penting. Nah, saran saya, jadi kalau misalnya nanti kita mengerjakan IVF, betul-betul harus siap sampai segitunya. Oke. Jadi pastikan bahwa kita harus tahu ketika kita punya ekses embrio, itu diapakan. Pilihannya apa dok kalau di Indo? Kalau Lebihan embrio. yang sering saya usulkan ke pasien, kalau nggak mungkin ditanam lagi gitu ya. Yang pertama, jelas simpan terus sampai Dia menurun kualitasnya gitu. Bayar sampai terus ke menopause. klinik lah Dok. Iya, betul. Biaya frozen embryo nitipnya lo mahal. No, not the option. Second Not the option option. apa? Second option-nya itu ada yang namanya kita consensual decision, dengan apa? Kita tanam di saat tidak masa subur. Oh, dibiarkan mati tapi ditanam. Berarti bayar embrio transfer. Iya juga ya. Pinter juga ya. No. Yang ketiga. Yang ketiga, Mahal dok embrio memang transfer 25 juta. Langsung dimasukin 10 gitu sisanya. ini yang sebetulnya saya lebih suka kalau di luar negeri. Oke. Karena kalau di luar negeri kita tinggal sumbangkan untuk penelitian. Sumbangkan untuk penelitian ya. Tapi kalau kita di Indonesia, ketika Bapak dan Ibu sudah menandatangani inform consent untuk tidak melanjutkan, maka kita bisa kasih embrionya itu untuk burial, untuk pemakaman. Untuk pemakaman ya. Jadi Diserahkan dalam kita melalui sebuah kotak hampers atau apa itu? enggak sih, Serah ya itu terimanya. biasa kita cairkan. Maka kita tahu kita cairkan, kita tinggal tunggu karena embrio kita tahu nggak akan berkembang lebih dari hari ke-7 kan. Iya, dia lama-lama mati. Dan ini sangat berhubungan sama agama juga kan. Iya. Ketika Muslim menyampaikan, setahu saya adalah tidak lebih dari 3 bulan misalnya, itu belum ada rohnya yang masuk. Iya. Nah, maka itu menjadi diperbolehkan. Oke. Di sisi lain ada agama lain yang sudah menganggap tidak ada nyawanya. Nah, Betul. maka opsi-opsi keputusan ini berdasarkan itu juga. Oke, Gitu. menarik ya dok ya. Jadi pembicaraan dengan pasien juga gimana mungkin setelah ditowing kita doain atau seperti apa untuk bisa kita let go embrio Dan itu kita ya. ada prosedur Rosi. Yang ini Prosedur nggak apa tahu ya? saya buka juga di sini. Bahwa misalnya sudah ada tanda tangan tapi diserahkan ke kita pembuangannya ya. Kita di klinik nggak akan buang. Oke, dibuat apa itu dok? Sampai benar-benar pasiennya itu sudah berulang, sudah settle, sudah tanda tangan nih, tidak mau memperpanjang. Tapi kita nggak buang. Dokter freeze terus atau tahu di luar? Akan di freeze terus. Oh, ini caranya nggak bayar guys. Kalau di freeze terus, kita let go aja ya. Tapi ternyata tetap disimpan. Betul. Oke, jadi Karena 3 kita tahun akan lagi, lihat. Dok aku masih pengen hamil lagi. Mungkin itu bisa ada. ya dok? Tapi bayarnya langsung 3 tahun. Oh ya ampun, tega banget Enggak. dokter. Tapi intinya kita ingin memberikan kesempatan untuk dari pasien Embrio itu untuk berpikir. Oh. Gitu, betul. Biasanya begitu Kalau dokter udah protokolnya. tahu anaknya udah 4 gitu kan, dia nggak mungkin transfer lagi. Belum tentu. Oh gitu ya dok ya. Gitu. Wow, luar Ada yang biasa. menanyakan. Ada yang tetap nanya ya, oke. Kalau di luar negeri kan embrio ini bisa disumbangkan ya dok, didonorkan gitu. Kita di Indonesia sayangnya Nggak bisa nggak ya boleh. dok ya. Oke, surrogate mother juga nggak bisa di Nggak sini boleh ya. di Indonesia. Tapi kemarin saya baca ada ibu yang benar-benar nggak bisa hamil, tapi dia punya sel telur yang sehat, dia bisa menghasilkan embrio dari sel telur dia sendiri dan suaminya, itu pakai surrogate mother dengan tanda tangan khusus dok. Dia ajukan ke pengadilan agama dan di approve teman-teman. Jadi bisa, kan ini case by case memang karena dia nggak bisa hamil karena mungkin jalur vaginanya pendek atau apa gitu ya. Jadi udah diikat diapain nggak bisa. Jadi kalau hamil dia nggak mampu nahan Titip. janin. Jadi dia titip ke wanita lain. Di Indonesia. Surabaya dok, Wow. Pengadilan Negeri Surabaya. Ini saya baru Gitu. tahu malahan. Yes. Nah ini sesuatu yang Bener. mungkin menarik. Case itu dia boleh. Saya nggak tahu mungkin peraturan udah berubah. Ada kok nanti kalau kita search surrogate mother Surabaya gitu ya. Saya juga nemunya melalui Google gitu. Iya. Jadi ini kan juga masalah etik yang kita mesti bicarakan. Bener. Di luar teknis. Tapi surrogate donor itu bisa dan itu seharusnya opsi-opsi untuk kasus-kasus yang memang sudah mentok. Bener loh dok, Gitu. kasihan banget dia punya sel telur, dia bisa punya biological child, cuman dia nggak bisa hamilnya gitu loh. Minggu lalu saya masih di-approach sama dokter, sama
orang salesnya dari Malaysia sih. Malaysia masih boleh, Oke. tapi kementerian lagi membahas, Kementerian Malaysia ya maksudnya, lagi membahas untuk memban itu, Nge-ban, nggak ngeban. boleh. Oke, alasannya dok? Tapi nggak tahu alasannya, tapi sampai sekarang masih oke. Dan saya sendiri ada pasien emang 50 tahun yang seperti itu, 50 tahun dia masih punya sel baru telur sehat hamil, atau frozen dari yang lalu-lalu? donor. Oh donor, dia egg donor. Enggak, dia surrogatnya. Jadi dia Oh, menerima heeh, karena spermanya itu masih bisa, mm-mm, spermanya udah 60 tahun lebih juga, tubuh istrinya itu menerima donor, mm-mm. dipakai jadi anaknya dia. Nggak paham, bentar. Sel Nah, telurnya suaminya. sel spermanya suaminya, Mm-mm, sel telurnya donor, mm-mm. pakai tubuhnya dia. Pakai tubuhnya dia. Ya, Oh, jadi dia yang hamil tapi bukan pakai sel telur dia gitu ya? betul. Oke, Gitu. wow, Itu dia menarik. dikerjakan di Malaysia, persiapannya semua di sini, sudah lahir sekarang. Wow, Gitu. amazing. Nah, Karena mungkin dia nggak punya sel telur lagi karena usianya udah 50 betul. ya. Lepas dari setuju nggak setuju ya, Mm, mm, tapi mm, mm, mm. itu kan ada koridor agama yang mengatur, Benar. tapi teknologi bisa sampai seperti itu memang. Iya. Pilihan itu akan ke pasien masing-masing. Iya, oke. Luar biasa. Boleh kita kasih tepuk tangan yang meriah buat Dokter Maitra. Satu voucher free konsul akan saya bagikan kepada Sis Maria. Mungkin Sis Maria nanti bisa konsultasi ke Dokter Maitra. Dan yang lainnya akan mendapatkan goodie bag dari Signum Fertility. Dok, kasih satu last word buat teman-teman yang mau IVF. Anything from you apa? Inspiring things maybe? Insight or everything. Dari tadi sudah insightful sih sebenarnya ya. Iya, apa ya Rosti ya? Nggak Balik tahu lagi dok, sih, apa? sepertinya IVF tetap buat kita semua maraton. Jadi betul-betul harus diatur tenaganya, pengetahuannya supaya bisa sampai ke finish sih. Nah, tapi kan kita tahu juga ya, mending saya ngomong apa adanya bahwa finish line itu kan berbeda untuk setiap orang. Ada yang memang maunya jelas-jelas punya anak, tapi yang kita harus tahu bahwa sebetulnya Tuhan menciptakan kan ada tujuannya ya. Dan sebetulnya bukan hanya masalah punya anak kan. Kita tahu di luar sana banyak yang butuh juga. Nah, tapi tergantung banget dari kita masing-masing. Yang pasti yang tahu adalah pasangan sama Tuhan, tinggal diatur nafasnya, diatur kekuatannya supaya betul-betul bisa sampai akhir. Intinya itu aja.